Pertanian pisang di dunia saat ini sedang diambang kehancuran. Pisang adalah salah satu buah tropis yang paling populer di dunia. Menurut FAO atau Food and Agriculture Organization, terdapat lebih dari 1.000 varietas pisang yang diproduksi dan dikonsumsi di seluruh dunia. Namun, jenis pisang yang paling banyak dibudidayakan adalah pisang Cavendish, yang menyumbang sekitar 47% dari produksi pisang global. Pisang Cavendish memiliki kulit kuning, daging buah berwarna putih, rasanya manis dan tidak berbiji. Pisang Cavendish juga tahan terhadap kerusakan akibat pengaruh lingkungan dan penyakit. Karenanya, pisang Cavendish menjadi populer untuk dibudidayakan oleh para petani. Nah, masalahnya saat ini ada sebuah penyakit yang mungkin akan membuat sebagian besar populasi Cavendish di seluruh dunia akan menghilang. Nama penyakit ini adalah Panama Disease TR4. Panama Disease atau layu fusarium sebenarnya adalah penyakit yang diakibatkan oleh adanya infeksi jamur Fusarium oxysporum. Jamur ini masuk melalui luka pada akar, kemudian berkembang dan merusak jaringan pengangkut atau silem pada tanaman. Akibatnya, transportasi makanan, nutrisi, dan air menjadi terganggu sehingga tanaman akan menjadi layu, kering, dan kemudian mati. Jamur Fusarium oxysporum ini sangat cepat menyebar lewat tanah dan juga dapat bertahan atau dorman dalam waktu yang sangat lama sehingga sangat sulit untuk diatasi. Sebenarnya dalam sejarah, Panama Disease pernah melululantahkan aktivitas pertanian pisang pada tahun 1920-an, di mana kala itu varietas populer yang ditanam adalah Gros Michel. Untuk mengatasi serangan Panama Disease kala itu, para petani beralih dari varietas Gros Michel ke varietas Cavendish yang saat itu lebih tahan terhadap jamur Fusarium oxysporum. Setidaknya sampai munculnya strain TR4 yang dapat menyerang Cavendish. Sama seperti kasusnya pisang Gros Michel, pisang Cavendish adalah pisang yang dibreeding agar dapat menghasilkan buah yang tanpa biji. Sehingga untuk memperbanyaknya harus dilakukan secara vegetatif dengan cara memisahkan anakan atau tunas dari indukannya. Dengan demikian, semua pisang Cavendish yang ada saat ini memiliki sifat genetik yang relatif sama, alias clone. Hal ini tentu saja dapat mempercepat dan meningkatkan resiko penularan jamur TR4 karena jamur hanya butuh mengembangkan satu cara untuk menginfeksi pisang Cavendish yang ada saat ini. Dan ketika berhasil, seluruh populasi dipastikan akan musnah karena sifat genetis mereka seragam. Tidak ada keanekaragaman genetik yang dapat memperlambat infeksi dan penyebaran TR4 jika ini terjadi. Sebenarnya telah banyak upaya yang dilakukan untuk menekan infeksi TR4 ini. Salah satunya adalah praktik budidaya yang baik dan penerapan sanitasi lahan yang ketat. Para petani pun telah melakukan karantina dan pemusnahan tanaman yang terjangkit jamur TR4. Dan beberapa peneliti juga telah mengembangkan varietas Cavendish baru yang lebih tahan terhadap serangan TR4. Sebenarnya ada satu cara yang lebih mudah yang dapat diaplikasikan untuk menyelamatkan pertanian pisang di Indonesia, yaitu dengan memanfaatkan plasma nutfah atau kekayaan hayati yang melimpah di Indonesia dengan cara membudidayakan dan mengembangkan varietas pisang lokal. Syukur-syukur dapat menyaingi pisang Cavendish dan menjadi top global. Ada banyak sekali varietas pisang lokal Indonesia seperti pisang Ambon, pisang Raja, pisang Barangan, pisang Mas, pisang Kepok, pisang Tanduk, pisang Susu, pisang Nangka, pisang Uli, pisang Klutuk, pisang Putri, dan saya rasa masih lebih banyak lagi yang saya tidak sebutkan. Yang secara rasa dan karakteristik tidak mungkin kalah jika dibandingkan dengan pisang Cavendish. Bahkan mungkin dapat menyaingi pisang Cavendish atau pisang-pisang yang
terkenal lainnya. Pisang varietas lokal Indonesia ini juga memiliki keunggulannya masing-masing dan menunggu tangan-tangan oportunistik untuk dikembangkan. Sebenarnya hanya masalah waktu bagi TR4 untuk meluluhlantahkan pertanian Cavendish global seperti halnya sejarah Gros Michel. Jadi mengapa Indonesia yang notabene memiliki kekayaan hayati varietas pisang yang sangat melimpah tidak mengambil start lebih awal agar varietas pisang lokal di Indonesia dapat mendominasi pasar dunia dan menyelamatkan pertanian pisang di Indonesia. Demikian Ngopi Seuai episode kali ini. Saya Punta, mari berdiskusi.